Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kerangka ilmiah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riza Aulia. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Kemudian ada teman-teman saya, yang pertama ada Adam Baihaki sebagai pemateri ketiga. Kemudian ada Devi Anggrani sebagai pemateri ketiga, dan Sri Mahyuni Sitoro sebagai pemateri kedua. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu tentang pengertian karya ilmiah dan ragam karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan tentang ilmu pengetahuan yang berdasarkan atas fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Sebuah tulisan dikatakan karya ilmiah jika berisi gagasan yang bersifat keilmuan, didukung oleh latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, landasan teori, metode penelitian, data yang nyata, paparan analisis yang jelas, dan simpulan dan daftar isi. Kemudian ada ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, bersifat logis, yaitu artinya segala informasi yang memiliki argumentasi yang dapat diterima dengan akal sehat. Yang kedua, menyajikan fakta objektif, artinya segala informasi yang dikemukakan berdasarkan atas fakta dan bersifat fiktif. Kemudian yang ketiga, ditulis secara cermat, tepat, benar, jujur, dan tidak bersifat terkaan. Yang keempat, disusun secara sistematis, artinya sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Yang kelima, sifatnya jelas, artinya keterangan yang dikemukakan dapat mengungkapkan maksud secara eksplisit. Yang keenam, berisi pandangan yang didukung dengan pembuktian. Yang terakhir, tidak mengandung keraguan atau multitafsir dan tidak diperbolehkan memanipulasi data. Selanjutnya ada ragam karya ilmiah. Ragam karya ilmiah dibagi menjadi 4 artikel. Artikel merupakan sebuah esai yang sebenarnya lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk melalui koran, majalah, buletin, dan lain-lain, dan bertujuan untuk menyajikan ide-ide dan fakta-fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Contoh artikel yang sering kita baca seperti sejarah, petualangan, argumentasi, dan penelitian. Yang kedua ada makalah. Makalah atau paper adalah karya ilmiah yang berisi pembahasan masalah berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris. Makalah dapat juga dikatakan sebagai hasil kajian literatur, atau hasil laporan pelaksanaan kegiatan lapangan mengenai suatu permasalahan. Makalah merupakan karya ilmiah yang paling sederhana dibandingkan dengan karya ilmiah lainnya. Kemudian ada laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan sajian tertulis yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan. Laporan penelitian merupakan pertanggungjawaban dari penelitian. Laporan penelitian merupakan karya ilmiah yang disusun melalui tahap-tahap tertentu. Dengan kata lain, laporan penelitian adalah tulisan yang tersusun secara sistematis dan teratur tentang informasi suatu penelitian yang didasarkan pada fakta melalui pemikiran peneliti. Kemudian yang terakhir ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah hasil penelitian mandiri yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1. Skripsi merupakan hasil penelitian yang membahas masalah dalam bidang ilmu sesuai dengan jurusan yang ditempuh dan berdasarkan atas kaidah yang berlaku. Pendapat yang diajukan dalam skripsi harus didukung fakta dan data empiris. Skripsi disusun oleh mahasiswa di bawah pengawasan dosen pembimbing. Penyusunan skripsi bertujuan agar mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Adam Baihaki. Yang ketiga, sistematika dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu judul.
Judul dirumuskan dalam satu kalimat yang ringkas, komunikatif, dan afirmatif. Dan yang kedua, pernyataan tentang keaslian KTI. Pernyataan ini menegaskan tulis adalah benar-benar karya seseorang, bukan jiplakan. Yang ketiga, kata pengantar. Kata pengantar berisi uraian yang mengatur para pembaca kepada permasalahan yang diteliti dalam karya ilmiah. Selanjutnya, yang keempat ialah abstrak. Abstrak merupakan uraian singkat tetapi lengkap yang dimulai dengan judul, permasalahan, pendekatan terhadap masalah, landasan teoretik yang digunakan, dan hasil temuan dan rekomendasi. Kemudian yang kelima ada daftar isi. Daftar isi merupakan penyajian sistematika isi secara lebih rinci dan dari skripsi atau disertasi. Terus yang keenam ada daftar tabel. Pada dasarnya, fungsi daftar tabel ini sama dengan daftar isi, yakni menyajikan tabel secara berurutan, mulai dari tabel pertama sampai dengan tabel terakhir. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Devi Anggriani. Selanjutnya, yang keempat, tata cara penulisan karya ilmiah. Yang pertama, A. Pendahuluan. Bagian paling awal yang harus terlebih dahulu dirumuskan dalam setiap usulan penelitian adalah pendahuluan yang berisi uraian singkat tentang latar belakang, masalah, dan tujuan penelitian. B. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada umumnya mendeteksi, melacak, menjelaskan aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari judul penelitian atau dengan masalah atau variabel yang akan diteliti. C. Tujuan penelitian. Setelah permasalahan penelitian tersusun rapi, maka perlu diidentifikasi tujuan dari penelitian. Dalam membuat tujuan penelitian, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, relevansi tujuan dengan permasalahan penelitian. Yang kedua, relevansi tujuan dengan kepentingan perumusan. Yang ketiga, relevansi tujuan dengan kepentingan pengembangan teori. Materi terakhir akan dibawakan oleh Adam Baihaqi. Untuk materi yang terakhir yaitu tujuan karya ilmiah. Adapun tujuan dari karya ilmiah yaitu yang pertama, agar seseorang memiliki pemahaman dasar yang baik dan benar mengenai karya ilmiah, sehingga tidak bingung untuk memulai menulis karya ilmiah nantinya. Yang kedua, agar seorang mampu menerapkan penulisan secara ilmiah dalam tugas akhir, yaitu skripsi atau tesis. Dan yang terakhir, agar seseorang mampu membuat menggunakan kaidah kebahasaan dengan baik dan benar dalam penelitiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.